Seiring dengan turunnya level PPKM di semua kabupaten kota di Provinsi NTB menjadi level 2, sejumlah aktivitas sosial, aktivitas bisnis, dan aktivitas pendidikan menjadi lebih longgar jika dibandingkan dengan PPKM dengan level yang lebih tinggi. Namun demikian, patut diwaspadai penularan COVID-19 dalam setiap aktivitas masyarakat yang dilonggarkan, termasuk di bidang pendidikan. Asisten 3 Setda Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Rabu kemarin, mengatakan saat ini ada pergeseran peningkatan kasus COVID-19 pada anak. Anak usia 6 hingga 12 tahun yang semula menempati ranking ketiga terbanyak yang terkena COVID, sekarang bergeser ke ranking pertama. Menyikapi ada pergeseran peningkatan kasus COVID-19 pada anak usia 6 hingga 12 tahun tersebut, Satgas COVID-19 Provinsi NTB telah menyurati Satgas COVID-19 Kabupaten Kota. Satgas COVID-19 Kabupaten Kota diminta menyurati seluruh sekolah agar melaporkan anak-anak yang terpapar COVID-19 agar segera dilakukan langkah antisipasi untuk mencegah adanya klaster sekolah akibat pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Jadi kami bersurat kepada semua Satgas untuk bersurat lagi ke semua sekolah, meminta mereka melaporkan kalau ada kasus lewat Google Form. Artinya dengan begitu kita cepat tahu dan kita bisa turun ke provinsi kota dan sebagainya. Ia mengatakan Pemda memang harus berhati-hati dengan pembukaan PTM. Pembukaan PTM harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat agar lingkungan sekolah tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Secara umum, kata Dr. Eka, kasus COVID-19 di NTB sudah melandai sejak 4 minggu terakhir. Namun khusus untuk kasus COVID-19 pada anak-anak, ada yang mengalami pergeseran. Awal COVID melanda NTB, anak usia 0 hingga 5 tahun mendominasi kasus anak terpapar COVID-19. Kemudian anak 13 hingga 16 tahun dan ketiga anak usia 6 hingga 12 tahun. 4 minggu terakhir sejak pembukaan PTM, anak usia 13 hingga 18 tahun paling banyak terpapar COVID-19. Disusul anak usia 6 hingga 12 tahun. Sedangkan posisi ketiga anak usia 0 hingga 5 tahun. Jadi kelihatan bahwa PTM itu membawa dampak. Belum. Ada klaster dari sekolah? Belum, tetapi ini sudah warning bahwa ada pergeseran kelompok umur dalam 4 minggu terakhir. Sementara itu, Pemkot Mataram mengklaim bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM masih tetap berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun demikian, dari pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Mataram, ada saja sekolah yang sudah mulai lalai menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Haji Lalu Fatir Uzali, mengatakan pihaknya mewajibkan semua siswa dan guru menggunakan masker saat PTM. Fasilitas tempat cuci tangan atau ketersediaan hand sanitizer di sekolah juga harus ada. Ia pun telah memberikan teguran kepada kepala sekolah yang terlihat mengabaikan prokes dalam PTM tersebut. Anak-anak pastikan selalu pakai masker. Saya memarahi beberapa kepala sekolah, tanda kutip, karena beberapa kepala sekolah itu lalai dalam hal prokes. Misalkan banyak anak yang tidak memakai masker, ya. Yang kedua, saya cek itu ada lagi airnya sudah tidak mengalir lagi. Nah, yang ketiga, hand sanitizer-nya tidak tersedia untuk anak-anak. Nah, untuk itu saya beberapa hari tanda kutip menegur kepala sekolah yang lalai terhadap prokes itu. Karena kita masih mempergunakan regulasi seperti PPKM yang level 4 itu atau level 3. Diterangkan Fatir Uzali, meski saat ini Kota Mataram sudah masuk level 2, namun kapasitas siswa pada saat PTM masih tetap dibatasi sebanyak 50% agar tidak terjadi kerumunan di kelas. Namun permasalahan yang muncul saat ini yaitu adanya kerumunan para siswa di depan gerbang sekolah untuk berbelanja. Menjadi masalah kita sekarang itu adalah anak-anak yang keluar dari sekolah. Ya, itu yang mungkin sama dikeluhkan juga. Jadi anak-anak yang mulai sekarang menemui pedagang-pedagang di depan sekolah. Nah, ini kan anak-anak berkerumunan. Menjadi sangat dilematis kami dari pihak sekolah untuk melarai anak-anak itu, ya. Walaupun anak tetap pakai masker berbelanja, tetapi berkerumun itu yang masih tetap terjadi di situ.
Karena itulah ia berharap agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan dialog yang baik antara pihak sekolah dengan para pedagang yang biasa menawarkan aneka jualannya di sekitar sekolah. Jangan sampai aktivitas ini bisa berpotensi pada penyebaran COVID-19. Zainuddin Safari melaporkan dari Mataram.